Nafsunya menjadi bakal cawapres sepertinya sudah tidak tertahankan lagi. Demi memenuhi ambisinya, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers, menyebut Pak Muldoko dan Pak Joni Allen Marbun jadi pihak yang ingin menggagalkan pencapresan Pak Anies. Mengapa begitu? Sebab kedua orang ini dianggap Mas AHY mengajukan peninjauan kembali tentang kepengurusan Partai Demokrat. Kalau bisa diambil alih, maka dukungan Demokrat pada bakal capres akan ditarik. Otomatis syarat terpenuhinya Pak Anies sebagai bakal capres tidak terrealisasi. Ini dia info terkini Widya. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Jika tidak terpenuhi, hal itu menggambarkan niat penggagalan koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Mas AHY mengklaim Demokrat sebagai salah satu kekuatan koalisi perubahan. Oleh sebab itu, dia juga menyeret-nyeret batalnya Piala Dunia U20 dalam pidatonya itu juga. Mendekatnya tahun pemilu membuat elit politik tertekan, gitu kata Mas AHY. Padahal justru yang terlihat panik itu kan dia sendiri. Kemarin Mas AHY melalui bapaknya mengumpulkan 80 jenderal di rumahnya. Tentu para veteran bintang itu dimanfaatkan untuk mengancam bakal capres koalisi perubahan. Menggunakan isu peninjauan kembali seakan-akan Demokrat diserang dari luar. Tapi di internal koalisi menggunakan para purnawirawan untuk memojokkan Pak Anies. Tidak memberi kesempatan siapapun untuk dinilai sebagai bakal cawapres yang potensial. Pokoknya harus Mas AHY, gitu kali ya. Padahal yang kita tahu, para anggota koalisi perubahan sudah menandatangani komitmen siapa yang duduk di bakal cawapres, diserahkan ke Pak Anies. Kalau dipikir-pikir, melihat kemauan Mas AHY ini, kok saya jadi takut ya? Dia itu baru umur 44 tahun, terjun ke politik sebelum Pilkada DKI. Ya, kira-kira 6-7 tahun. Jabatan Ketua Umum Partai disandang baru 3 tahun. Sama sekali belum ada bukti apa prestasinya. Tapi berani memaksa-maksa, membuat sandiwara lagi. Isu Demokrat mau diambil alih oleh Pak Muldoko. Ini playing victim. Sebab sampai sekarang kita tidak tahu apa kepentingan sesungguhnya Pak Muldoko pada Demokrat. Atas perintah Presiden. Buat apa? Demokrat itu bukan siapa-siapa dan tidak mengancam apa-apa juga. Memangnya Pak Harto yang suka menyuruh orang-orangnya untuk mengambil partai. Pak Jokowi mah nggak mungkin seperti itu. Kurang kerjaan aja. Kalau beliau punya pengalaman apa-apa, kenapa mesti ngotot mau jadi bakal cawapres Thomas, Mas AHY? Apa kalau tidak jadi bakal cawapres dunia runtuh? Masa depan suram? Atau kenapa? Nggak mungkin juga tidak jadi bakal cawapres, Mbak Anissa Pohan minta cerai kan? Dalam pertemuan 80 jenderal dengan Pak SBY, juga ada Mas AHY di sana. Katanya para purnawirawan itu menyampaikan aspirasi kalau pasangan Anies AHY representasi perubahan. Seperti biasa, sewaktu disampaikan begitu, langsung aja Mas AHY nyamber, mengapresiasi pada para purnawirawan yang sudah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, kembali berada di garda terdepan, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mas AHY ini lucu ya, mereka purnawirawan loh, mereka menyampaikan aspirasi itu, menitip supaya Anda mengemban amanah mereka. Lah kok malah menjadi memperjuangkan perubahan di garda terdepan. Aneh banget loh Anda ini Mas AHY. Lagian gini loh Mas, pangkat terakhir Mas AHY kan cuma mayor. Mereka itu semua sudah bintang. Itu kalau bukan karena bapakmu, jelas mereka tidak mungkin datang.
Artinya, kalkulasi di atas kertas itu tidak masuk sama sekali. Ya kalau mau dicek nama-nama yang datang, meski sudah pernah nyandang pangkat bintang, masyarakat rata-rata tidak kenal, karena mungkin bukan orang lapangan, atau sering berada di belakang meja. Ada Pak Maijen Purnawirawan Irwansyah, Pak Maijen Purnawirawan Bambang Hartawan, Laksamana Madya Purnawirawan Deddy Muhibah Pribadi, dan masih banyak lainnya. Ada yang tahu nggak siapa beliau-beliau itu? Nggak ada yang tahu kan? Kebetulan salah satu di antaranya menyampaikan sambutan, yakni Pak Lejen Purnawirawan Ediwan. Katanya pasangan Anies AHY ini merupakan terbaik untuk mewujudkan perubahan. Sementara Pak Marsikal Madya Purnawirawan Sauki menambahkan, pasangan Pak Anies AHY ini kombinasi cocok sipil sama militer. Lah mau cocok gimana? Wong Pak Anies nyari bakal pendampingnya saja sudah angkat tangan, tidak punya calon yang pas. Intinya menyerah. Makanya dia membuat tim 8 untuk membantunya, mencarikan orang yang pas mendampingi dia di Pilpres 2024 mendatang. Lah kalau benar calonnya Mas AHY, ngapain harus membuat tim 8 segala? Ngabisin anggaran aja, waktu dan pikiran juga untuk memverifikasi, mendalami atau bahkan menguji calon pendamping Pak Anies. Jelas Mas AHY nggak mau disuruh menjalankan itu semua. Kalau memang bakal cawapresnya Mas AHY, kenapa harus menunggu sampai 5 bulan coba? Itu berarti Mas AHY tahu Pak Anies nggak tertarik sama sekali. Makanya ngumpulin 80 jenderal purnawirawan untuk menodong ke Pak Anies. Emangnya bisa begitu? Maksa-maksa dengan cara ngumpulin purnawirawan gitu? Dalam logika awam, jelas sudah tidak masuk, Mas. Bagaimana bisa seorang veteran mayor ngumpulin jenderal, udah gitu jenderalnya dukung mayor pula. Kecuali si mayor pernah punya prestasi sangat-sangat istimewa, bisa jadi banyak dapat dukungan dibandingkan ketua umum partai lain. Jangankan partai lain, di Demokrat sendiri mungkin Mas AHY ini jajaran petinggi DPP yang belum punya kiprah apa-apa. Kalau yang lain bisa jadi di DPR, pernah memperjuangkan isu apa, mendorong rancangan undang-undang apa, atau kinerja lain. Kan memang susah kita mau bicara Mas AHY prestasinya apa. Mosok nikahin Mbak Anissa Pohan itu prestasi? Ya enggak lah. Atau bergabung di koalisi perubahan itu sebuah prestasi? Tolong dong, kalau punya teman di Demokrat, tanyain, apa sih prestasinya kepemimpinan Mas AHY? Omongannya yang terakhir, soal Piala Dunia itu juga ngeselin. Sebelum diputusin, dibatalkan, diadakan di Indonesia, nggak ada tuh Mas AHY berkomentar menolak Israel datang ke Indonesia ini. Mas AHY menyoroti perbedaan pandangan pemerintah, terutama dengan 2 gubernur tempat Piala Dunia rencananya digelar. Gubernur Jawa Tengah dan Bali menolak kehadiran timnas Israel. Dan oleh Mas AHY disebut sebagai negara macam apa ini? Kita sudah bisa prediksi, Demokrat banyak diam untuk menunggu momentum. Jika jadi diselenggarakan, pasti akan ngomel-ngomel soal kehadiran timnas Israel. Dan jika batal, ya tetap ngomel-ngomel. Merugikan Indonesia lah, merusak masa depan timnas lah, pemerintah tidak kompeten lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, kita tidak melihat apa sih yang bisa ditawarkan oleh Mas AHY ini supaya bisa jadi berdampingan dengan Pak Anies. Apalagi sekarang, hampir semua partai sudah punya koalisi masing-masing. Yang jika Demokrat keluar dari koalisi perubahan, sulit bergabung dengan koalisi lainnya. Yang satu PDI Perjuangan, dan satunya lagi koalisi 5 parpol yang dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan anggota PKB dan Gerindra. Lalu koalisi Indonesia Bersatu dengan parpol berisi Golkar, PAN, dan P3. Jika benar, tidak ada yang bisa ditawarkan Demokrat ke pihak manapun. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendel, sedulur Widya. Ini dia, info terkini Widya